Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah bagaimana kita mencapai sifat takwa dalam bulan Ramadan ini. Sifat takwa kalau orangnya disebut al-muttaqi atau al-muttaqun, orang yang bertakwa. Mungkin dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menguraikan dari 3 sisi. Sisi pertama seperti surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi, yang saya yakin semuanya sudah hafal, yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kita puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini berarti kalau kita puasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Tentunya puasa yang benar, puasa yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita melakukan itu, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Ya lihatlah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu menjauhkan diri dari berbagai bentuk dosa. Di luar puasa kita melakukan pelanggaran, kita berdosa. Tapi ketika kita puasa, kita melakukan pelanggaran, maka kita tidak hanya mendapatkan dosa, melainkan juga puasa kita bisa menjadi batal. Sehingga dengan demikian orang berpuasa sangat menjaga diri dari berbagai pelanggaran. Beda dengan di luar puasa. Nah, jadi orang yang berpuasa dituntut untuk selalu patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nah, itulah orang yang bertakwa. Makanya salah satu definisi takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, jadi ini nomor 1. Siapa yang puasa dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, itu adalah orang yang bertakwa. Nomor 2, yang sangat penting bagi orang yang puasa adalah bagaimana sifat puasa, sifat takwa itu terus berkesinambungan. Artinya jangan sampai sifat takwa itu ada pada diri kita selama bulan Ramadan saja. Begitu bulan Ramadan selesai, ibaratnya seperti burung lepas dari sangkar. Ini yang salah. Ya, jadi yang namanya sifat-sifat puasa, apakah ketaatan kita dalam ibadah, ketaatan kita dalam menjalani aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, itu hendaknya bisa kita pertahankan meskipun puasa sudah berakhir. Maka karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Qul amantu billah tsumastaqim, yang artinya katakanlah aku beriman kepada Allah, Setelah itu yang sangat penting ada
Tsumastaqim, hendaklah kamu istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan. Maka kalau itu bisa kita jalankan, kita meraih sifat takwa bukan hanya untuk bulan Ramadan, tapi juga seumur hidup kita menjadi orang yang bertakwa. Satu hal lagi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh orang yang bertakwa adalah bahwa Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, la yablughur rajulu haqiqatat taqwa, la yablughur rajulu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Seseorang belum bisa mencapai sifat takwa yang sebenar-benarnya sehingga dia meninggalkan apa yang mengusik hatinya. Apa maksudnya dengan mengusik hati? Mahaka fi sodri. Ini terkait dengan hadis lain yang juga riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah memberi satu definisi tentang dosa. Beliau bersabda, wal ithmu mahaka fi sodrika wa karihta ayyat tali alaihin nas. Yang namanya dosa ada sesuatu yang mengusik dalam hatimu dan kamu gak suka kalau ada orang lain mengetahuinya. Nah, jadi kita dalam menyikapi apapun, dalam berbuat, dalam berkata, kadang-kadang kita ragu. Wah, jangan-jangan dosa kalau saya lakukan ini. Jangan-jangan dosa kalau saya ucapkan ini. Ini menjadikan hati kita terusik, nggak tentram. Beda kita menyampaikan kebenaran. Nah, kita yakin bahwa kalau ini saya katakan, ini berpahala insya Allah. Ini diridhai Allah. Tapi kalau yang mengusik hati tadi, kita dalam keraguan. Nah, Rasulullah memberikan definisi bahwa dosa itu sesuatu yang mengusik hati kamu dan kamu gak suka orang lain tahu. Jadi kalau saya mengucapkan itu, ada teman atau ada orang yang paham agama, saya gak ingin dilihat dia. Saya mau melakukan itu, saya gak ingin dilihat orang. Nah, ini namanya sesuatu yang mengusik. Jadi sebenarnya aturan yang ketiga ini memang cukup luas. Contoh orang korupsi itu pasti hatinya enggak nyaman, saya lakukan atau enggak. Kalau saya lakukan ketahuan barangkali. Nah, jadi ada ketakutan, ketahuan dan lain sebagainya. Itu ada tanda bahwa hati kita terusik. Kalau itu kita bisa tinggalkan, maka itulah salah satu sifat orang yang bertakwa, meninggalkan segala sesuatu yang meragukan, sehingga apa yang kita lakukan itu insya Allah kita yakin bahwa itu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.